Liga 3 dalam bahaya. Saya ulangi, dalam bahaya. Ada dua peristiwa penting di fase 32 besar. Pertama adalah ketika Maluku FC berhadapan dengan Persedikap Kediri. Maluku FC dalam partai yang berlangsung di kandang Kediri ya, itu melakukan aksi protes yang saya pikir muara dari ketidakpuasan mereka. Kita tahu dalam partai itu berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Kediri. Tetapi hingga menit ke-80 Maluku sempat leading 2-1. Sampai kemudian wasit yang memimpin pertandingan memberikan kartu merah untuk anak-anak Maluku. Untuk sesuatu yang tidak seharusnya menurut manajer Maluku FC tidak pantas dikasih kartu merah. Dengan 10 pemain, kemudian Maluku FC dibombardir oleh anak-anak Kediri sampai mereka bisa menyeimbangkan keadaan menjadi 2-2. Ada perpanjangan waktu, dan perpanjangan waktu ini 4 menit sebetulnya sudah berakhir, tetapi molor terus hingga menit ke-7 atau 90 plus 7 sampai kemudian anak-anak Kediri berhasil menciptakan gol ketiga sehingga mereka menang dengan skor 3-2. Ini kemudian membuat anak-anak Maluku FC geram. Wasit kemudian diburu, diuber, bahkan sampai kamar ganti. Kalau kualitas wasit yang memimpin laga ini benar-benar fair ya, mungkin tidak ada masalah. Tapi apa yang terjadi? Yuk kita lihat bagaimana manajer tim Maluku FC dalam pertandingan yang berakhir dengan 3-2 untuk Kediri masih di lapangan memberikan testimoni yang luar biasa. Tenang, tapi dia kemudian menjelaskan bahwa Maluku FC akan keluar dari arena Liga 3. Ini dia. Pemirsa, pecinta sepak bola di mana saja berada. Inilah sepak bola Indonesia. Kita Maluku FC sangat dirugikan oleh wasit, ya. Kita sangat dirugikan. Memang dari awal kita sudah prediksi bahwa Maluku FC akan dirugikan atau akan diperlakukan tidak bagus oleh perangkat pertandingan. Ya, pertandingan tadi kita awal menang 1-0. Kemudian mereka membalas 1-1. Kemudian di babak kedua menjelang 10 menit terakhir kita balas lagi, kita menambah keunggulan menjadi 2-1. Sisa 5 menit mereka atau kita mendapatkan kartu merah. Setelah mendapatkan kartu merah, kita dikerjain habis-habisan. Ya, kita dikerjain habis-habisan. Per kick yang semestinya tidak per kick, tapi ternyata kita diberikan per kick. Sampai pada akhirnya perpanjangan waktu 4 menit. 4 menit perpanjangan waktu. Tapi di menit yang kita ketahui lebih dari 5 menit, bahkan 7 menit, ya, 7 menit sampai mereka bisa membalas, sampai mereka bisa ngegolin ke kita menjadi 3-2. Baru mereka meniup peluit terakhir, ya. Inilah bukti ketidak free play-nya sepak bola. Liga 3 memang berbahaya, ya. Liga 3 berbahaya. Kita putuskan kita tidak lagi melanjutkan pertandingan ini, ya. Kita merasa dirugikan. Pantasan dari tadi kita sengaja untuk live streaming atau live di Facebook, mereka larang kita. Ternyata ada sesuatu yang mereka sembunyikan, ya. Ya. Inilah sepak bola. Ya, mereka benar-benar kerjain kita. Benar-benar kita dikerjain habis. Kita dikerjain habis benar-benar. Ya,
Memang dari awal kita sudah prediksi bahwa kita sudah mendapatkan informasi ada klub-klub yang diproteksikan untuk bisa lolos ke Liga 2. Itu sudah kita prediksi. Ya. Itu sudah kita prediksi. Ya. Dan itu terbukti. Ya. Dan itu terbukti. Itu terbukti ya. Di pool kita. Di pool kita itu diprediksi ada 2 tim yang akan lolos, yaitu Kediri sendiri sebagai tuan rumah, dan kemudian ada Serpong City. 2 klub ini yang kita sudah mendapatkan informasi bahwa mereka akan lolos ke liga atau ke babak selanjutnya. Tapi kita tetap semangat dengan semangat Patimura Muda. Kita bermain fair play dan kita menguasai pertandingan. Kita melawan tuan rumah, kita menguasai pertandingan. Ya, dan kita berhasil membuat gol di babak pertama, dan babak kedua kita mengguli mereka. Tapi wasit lagi-lagi mengerjain kita, ya. Wasit lagi mengerjain kita. Ya. Coba kita lihat, benar-benar lebih dari 4 menit injury time, ya. Itu lebih. Ya, mereka injury time hampir 8 menit kita hitung, ya. 8 menit. Padahal kita udah kartu merah. Mereka bombardir kita habis-habisan, ya. Cuma sentuh sedikit aja kartu merah, sentuh sedikit aja kita dikasih pelanggaran, sentuh sedikit aja pelanggaran. Ayo sudah. Kalau saja mainnya fair play, kalau saja mainnya sportif, kita pastikan kita bisa menang. Kita bisa menang mereka. Lebih dari 2-0 atau 2-1. Ya, karena kita menguasai pertandingan dari awal. Cuma dari awal kita dikerjain oleh wasit. Dari awal kita dikerjain. Ya. Kita sangat dirugikan. Bukan, Bapak kan tunggu di sini juga. Mas, lihat tadi berapa menit? Kamu kerjasama habis. Tadi berapa menit? Kerjasama bang. Tadi berapa menit? Bukan kerjasama kan. Kerjasama baru. Sudah. Kamu kerjasama habis. Ya. Luar biasa, benar-benar nyata pemirsa, nyata benar-benar ya, benar-benar nyata kita dikerjain habis. Wah, luar biasa dikerjain. Ya, padahal dari sisi kualitas permainan kita dari awal anak-anak semangat, kita semangat betul-betul semangat karena kita ingin melawan kecurangan. Dan anak-anak buktikan itu. Kita mampu berhasil menjebol gawang musuh. Tetapi mereka bisa membalas yang pertama dengan penalti. Penalti yang semestinya tidak bisa terjadi penalti. Tetapi kita dikalahkan atau kita dirugikan dengan adanya tendangan penalti. Padahal itu cuma sekedar sentuhan biasa yang tidak mestinya harus penalti. Kita diberikan penalti. Ya. Yang paling menyakitkan injury time itu ya. Injury time kita mendapat waktu penambahan 4 menit. Tetapi kita pantau di menit masing-masing. Lebih dari 6 menit wasit belum meniup fluid akhir. Padahal kita digempur habis-habisan ya, karena kita sudah kartu merah 1 orang. Jadi mereka melihat celah itu, mereka bombardir kita, serang dari kiri dan kanan. Dan ternyata di menit ke-7 injury time perpanjang waktu, mereka bisa menjebol gawang kita. Kemudian wasit meniup fluid akhir. Ini benar-benar satu bentuk ketidakadilan. Terlalu nampak sekali ya, terlalu nampak tuan rumah diuntungkan dengan perangkat pertandingan. Terlalu nampak. Saya terus terang kecewa dengan pelaksanaan Liga 3 kali ini. Saya baru tahu ternyata ketika kita masuk ke dalam kompetisi baru kita bisa merasakan betapa pertandingan Liga 3 itu bukan faktor teknis sangat berpengaruh.
Tapi kita dikerjain habis-habisan. Ya. Kita juga warga negara. Pemirsa, bayangkan ya, kita sudah menang 2-1. Saya udah prediksi, saya udah ingatkan ke pemain, hati-hati, jaga jangan sampai terjadi kontak, jangan sampai terjadi benturan, karena pasti kita akan dirugikan ya. Dan betul, ternyata ketika kita menang 2-1, wasit memberikan kita pelanggaran dan berupa penalti, padahal penalti yang mestinya belum bisa dikatakan penalti ya. Itu cuma sekedar terjadi benturan yang orang bilang masih biasa, tapi kita diberikan pelanggaran berupa penalti ya. Oke, skor menjadi 1-1. Ketika di babak kedua tersisa 10 menit, kita kembali menambah keunggulan menjadi 2-1 ya. Ketika terjadi skor 2-1, kemudian di menit menit terakhir ya, kita mendapatkan pelanggaran kartu merah. Kita dihukum, satu pemain mendapat kartu merah. Nah, setelah mendapat kartu merah, kita digempur habis-habisan. Kita diserang dari kiri, dari kanan, sampailah pada akhirnya terjadi injury time. Injury time itu kita diberikan waktu 4 menit ya, 4 menit. Tetapi di hitungan menit kita yang kita perhatikan, kita pantau di menit yang kita pantau lebih dari 6 menit. Dan pada akhirnya di menit ke-7 injury time, mereka bisa menjebol gawang kita. Mereka menjebol gawang kita dan skor 3-2 untuk mereka. Ya. Oke. Peristiwa kedua adalah ketika Karo United, wakil dari Sumatera Utara, berhadapan dengan Persida Sidoarjo. Yang menarik adalah ketika gol kemenangan, gol tunggal dari Karo United, jelas-jelas posisi pemainnya berada dalam status offside. Jelas. Dan ini kemudian beredar luas di sosial media. Yang terjadi adalah wasit yang memimpin laga mengesahkan gol dari Karo United ini. Luar biasa memang. Kita lihat bagaimana proses terjadinya gol dari Karo United. Ini dia. Kisah Liga 3 memang sudah saya ingatin dari jauh-jauh hari. Bahkan dalam episode sebelum-sebelumnya, saya menyebut bahwa kapasitas kualitas wasit akan menentukan bagaimana status pertandingan yang fair play itu benar-benar terjaga. Misalnya pada saat Persak Kebumen berhadapan dengan PSKB Bukit Tinggi di Kendal, wasit juga menjadi titik yang memicu kerusuhan ketika para pemain dari kubu kedua tim, Persak Kebumen dan juga PSKB Bukit Tinggi, itu juga baku pukul.
Sebelumnya di grup O, di fase grup, ketika juara Liga Jawa Timur, Sumbersari FC berhadapan dengan Farmel FC dari Banten, itu juga rusuh. Sampai kemudian selain soal wasit ya, kita melihat bagaimana organisasi penyelenggaraan di grup O itu juga diambil alih oleh PSSI. Saya memberikan tajuk Liga 3 dalam bahaya. Bahaya ini luar biasa. Lepas dari soal kepemimpinan wasit yang kualitasnya dipertanyakan, ya, saya juga melihat kayaknya ada yang disetting dari kompetisi level amatir di Indonesia ini. Paham kan maksud saya?